Sahabat Suara Tepian, kami bersyukur ada di kantor Bapak Baginda Pauline Lumenggaol. Kami akan wawancara, beliau ini adalah tokoh Humbang Hasudutan, berkarir di Kejaksaan Republik Indonesia dan sekarang membuka kantor pengacara. Tolong cerita Mang Uda, di mana lahir, besar di mana, dan kami dengar bahwa orang tua dulu juga seorang jaksa di masa Belanda, Pak, di Ya, zaman kemerdekaan lah. Ya, ya. Terima kasih dari Suara Tafian. Ya, saya memang orang Humbang yang lahir di Porsea. Sewaktu itu orang tua berdinas sebagai jaksa di Porsea pada tahun 59, tepatnya 10 Desember 59, kita lahir di kota kecil seperti Porsea. Namun tidak begitu lama di sana memulai sekolah SD di Tebing Tinggi Deli. Biasalah karena orang tua sebagai pegawai negeri, sebagai aparat kejaksaan yang tentunya kita tahu bersama bahwa itu berpindah-pindah. Ya, orang tua pada saat itu pindah ke kota Lemang, kota Tebing Tinggi. Saya mulai sekolah SD kelas 1 di SD Metodis di Tebing Tinggi Deli. Jadi bergaul dengan orang-orang Melayu ya? Ya, bergaul dengan orang Melayu. Ya, memang itu Melayu ya, daerah Deli. SMP juga di sana, SMP 2 Tebing Tinggi Deli, lulus, tamat. Nah, kemudian melanjut ke SMA di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Deli. Ya, tahun 77 kita lulus dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, kemudian hijrah pindah ke Jakarta dengan maksud untuk melanjutkan kuliah. Ya, kita masuk di Universitas Krisnaduvayana. Kemudian mulai masuk ke kejaksaan tahun 85. Tepatnya Maret 25 saya mulai bekerja sebagai pegawai kejaksaan. Ditempatkan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kenapa tertarik ke kejaksaan? Karena orang tua yang mendorong atau memang melihat pengalaman orang tua begitu? Sebetulnya saya sangat percaya, saya sangat yakin bahwa pekerjaan itu juga jodoh. Ya. Dorongan dari orang tua juga tidak, ya. Karena sebetulnya saya sendiri dulu kalau mau feedback ke belakang bahwa pengennya masuk di Depdagri, ya. Ceritakan awal mulai berkarir itu. Mulai berkarir sebagai pegawai kejaksaan, diterima sebagai kejaksaan, ditempatkan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tinggi DKI. Masuk tidak langsung sebagai jaksa. 2 tahun di situ sebagai pegawai yang ditempatkan di beberapa bidang, kemudian di situ ada testing lagi untuk sebagai jaksa penuntut umum. Maret 98. Itu di era reformasi ya? Era reformasi, ya. Saya dipindahkan menjadi Kasipitsus di Cibinong. Ya, saya pertama di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kejaksaan Jakarta Timur, mulai di situ kita menjadi jaksa penuntut umum. Kemudian 2 tahun di sana saya ditempatkan pindah lagi ke Papua. Ya, Papua. Di Papua itu lebih kurang setahun 8 bulan. Kemudian dipindahkan lagi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kurang 2 tahun, ya, pindah ke Tebing Tinggi Deli. Oh, kembali ke kampung. Kembali ke kampung, iya, ke kampung, sebagai Kasipitsus juga, ya. Nah, dari sana kita dipindah lagi ke ibu kota provinsi Sumatera Utara sebagai kasih ekonomi di
Kejaksaan Tinggi, Kota Medan itu Kota ya. Medan ya, di Kejaksaan Tinggi, kasih ekonomi di sana, di bagian intelijen. Kemudian dari situlah keluar penempatan saya sebagai Kajari pertama di Kabupaten Tapanuli Utara. Berapa lama di Tapanuli Utara, Bapak? 2 tahun setengah, 2 tahun setengah. Hal itu yang saya sangat syukuri, ya, saya syukuri. Secara kebetulan atau memang itu berkat yang saya terima yang sangat luar biasa, ya, di mana karir bapak saya ikutin. Nah, sebelumnya tahun 67, ya, 66 sampai 68 itu bapak saya sebagai Kajari di Tarutung. Pernah Pernah jadi di sana, ya? sebagai Kajari. Itu yang saya syukuri, saya katakan bahwa seperti napak tilas. Di tebing tinggi juga waktu saya kasih Pitsus itu jabatan pernah diterima dilakoni sebagai bapak saya. Nah, di Tarutung ini saya tahun 2005 akibat desakan daripada kawan-kawan, saudara maupun masyarakat setempat, sempat saya mencalonkan diri jadi calon bupati di Humba Kasudutan. Untuk yang pertama kali itu pemilihan langsung. Waktu itu kita bersaing dengan beberapa calon, termasuk Bupati Sihombing. Nah, beliau waktu itu yang memenangkan bupati, ya, bupati, saya di urutan yang kedua. Pada saat itu, kalau mencalonkan sebagai calon bupati, tidak harus melepaskan kepegawaian. Nah, kalau itu kalah, kembali lagi dia. Dari situ kemudian saya mendapat SK penempatan baru sebagai Kasubdit di Kejaksaan Agung. Kasubdit PAM Investasi di Kejaksaan Agung. Saya berkarya di situ lebih kurang daripada 2 tahun. Kemudian dapat penugasan baru lagi sebagai Kajari Palembang. Kajari Palembang. Ini kedua kali jadi Kajari. Iya. Nah, setahun 8 bulan saya menjabat di Kajari Palembang itu. Kemudian dapat penugasan baru sebagai asisten pembinaan, dipindahkan sebagai asisten pembinaan di Jawa Timur. Ya, agak lama, hampir 3 tahun sebagai asisten. Nah, kembali ke Kejaksaan Agung lagi sebagai inspektur muda di pengawasan. Nah, pengalaman di situ yang saya dapat rasakan karena sebagai inspektur muda, saya banyak keliling ke semua daerah untuk melakukan pengawasan. Banyak, ada 5 wilayah kita waktu itu yang merupakan bagian daripada bidang saya, yaitu Bali, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, kemudian Bangka Belitung, Bali, Kalsel. Setelah dari situ kemudian ada penempatan baru lagi sebagai koordinator di Datun. di Kejaksaan Agung. Nah, di situ saya mulai masuk di jajaran eselon 2. Nah, koordinator di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, di situ nggak lama, hanya kira-kira 7 bulan saya ditempatkan menjadi wakil kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ya, nah, wakil kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 1 tahun 8 bulan, ya, 1 tahun 8 bulan, kemudian mendapat SK sebagai Kajati Bengkulu, kemudian pindah menjadi Kajati Kalimantan Barat di Pontianak. Setelah dari Kajati
Kalimantan Barat, saya masih bisa sebetulnya 2 tahun lagi untuk jadi jaksa fungsional di Kejaksaan Agung atau di mana. Cuma pada saat itu saya memutuskan untuk tidak mengambil fungsionalnya, ya, tidak mengambil fungsional. Saya minta pensiun. Sejak karir di Kejaksaan sampai purna tugas itu berapa puluh tahun bertugas? Lebih kurang 37 tahun. 37 tahun. Ini saya akan bertanya, sebagai jaksa 37 tahun berkarir, roh kejaksaan itu apa sebenarnya? Jaksa ini kan pengacara negara, jaksa penuntut umum. Apa sih spirit roh yang harus dimiliki? Di setiap individu penegak hukum harus mempunyai suatu sikap, ya, kondisi. Jika melihat sesuatu ketidakadilan harus menjadi bagian Terdepan untuk ya begitu. untuk keadilan. Ya, untuk keadilan. Kalau penegak hukum sudah nggak peka terhadap sesuatu hal yang tidak keadilan di tengah-tengah masyarakat, saya pikir bahwa penegakan hukum itu tidak akan bisa berhasil. Bapak, tolong gambarkan sedikit untuk kami yang awam di bidang hukum. Kan jaksa itu kalau misalnya kita lihat secara umum di ruang sidang, dia kan hanya menuntut. Memang semangat dan karakter seorang jaksa itu akan kelihatan. Tapi kan yang mengetuk palu, menentukan vonis itu kan hakim gitu. Ya. Bagaimana kemampuan atau karakter dari jaksa ini juga benar-benar kelihatan bahwa dia tidak memonopoli, tidak dengan menekan begitu, tapi harus mampu berdebat dengan termasuk hakim. Jadi sebetulnya jaksa itu kan harus mampu meyakinkan, seperti yang disampaikan tadi, bahwa apa yang diperjuangkan. Jadi harus dapat, memang hakim sebagai penentu di dalam hal bersalah tidaknya seseorang. Ya. Namun jaksa harus bisa menggali dan menyajikan kepada hakim bahwa hakim itu yakin bahwa orang tersebut bersalah atau tidak bersalah. Prosesnya begini. Sejak awal jaksa itu mengumpulkan bukti-bukti. Kalau bukti-bukti itu, alat buktinya dianggap cukup, barulah diantarkan itu ke pengadilan. Jaksa harus mampu membawa pikiran hakim sehingga hakim yakin bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Perhatian, empati Pak Baginda ke Humbang Hasadutan, tapi sebelum itu saya ingin tanya lagi, kan sudah purna jadi sebagai jaksa. Setelah pensiun, ini Tuhan masih memberikan kesehatan, ya masih berkarya membuka kantor pengacara. Kira-kira apa gagasan ke depan di bidang penegakan hukum sebagai pengacara sekarang? Sebagai pengacara memang bertolak belakang, ya. Manakala dulu saya mencari kesalahan orang, yang bersalah itu betul-betul bersalah, itu kita hantarkan ke pengadilan dan kita minta kepada hakim. Nah, sekarang berubah posisi, ya. Jadi pembela. Jadi yang mewakili daripada seseorang, ya. Tapi jadi pengacara itu bukan membela yang salah. Ya, setuju. Ya, bukan membela yang salah. Tapi meletakkan daripada proses penegak hukumnya. Ya, bahwa kita mewakili daripada orang, bahwa jangan ada hak-hak daripada yang bersangkutan yang tidak diberikan. Hanya mewakili yang bersangkutan agar penegakan hukum terhadap dia sesuai dengan aturan yang berlaku. Bukan membela daripada perbuatannya. Kalau perbuatannya salah, ya harus dihukum. Jadi ada persepsi yang berbeda terkadang bahwa kalau pembela itu harus berusaha atau katakanlah harus meyakinkan orang bahwa si pesakitan ini lepas daripada tuntutan hukum. Bukan begitu.
Kita hanya mewakili agar hak-hak hukumnya dapat diberikan kepada yang bersangkutan. Mudah Pasogitnya kan di Kecamatan Onan Ganjang ya. Ya. Cerita pengalaman-pengalaman kampung halaman, memperhatikan kampung halaman. Apa kerinduannya kemudian di masa tua? Ya, sebagai amanat ya dari orang tua, kita harus selalu ingat kepada Bona Pasogit. Kemudian sebisa mungkin bagaimana kita dapat mempunyai kontribusi. Ya, kontribusi untuk kemajuan itu. Pertanyaannya mungkin di dalam kontribusi ini kan Bapak tentunya sebagai mantan aparat penegak hukum, apa yang perlu bisa ikut berkontribusi di situ? Kan sangat bidang itu tidak sinkron lah. Penegak hukum kemudian mau jadi bupati waktu itu kan. Saya melihat begini, selama saya sebagai aparat penegak hukum banyak hal yang kita lihat, ya. Boleh saya katakan kalau diilustrasikan, kita ini semacam karena jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi umpamanya, kita lihat modus-modus korupsi, kebocoran daripada anggaran, kemudian pemborosan, banyak hal yang kita lihat, ada juga yang tidak bermanfaat dan segala macam. Nah, pengalaman ini saya pikir tidak semua dimiliki orang lain. Karena kita semacam wasit di situ. Kalau seperti sepak bola, seperti wasit. Kalau ada yang salah, kita free kick. Pengalaman itulah yang ingin saya bawakan ke kampung halaman itu. Minimal, karena saya tahu modusnya, beberapa hal modus daripada pelaksana pembangunan itu tentang korupsi, tentang kebocoran dan segala macam itu, minimal saya dapat memprotek itu. Dengan kurangnya daripada kebocoran itu, saya pikir itu sudah sangat membantu. Kemudian satu hal, bagaimana kita meningkatkan SDM aparatnya. Meningkatkan SDM daripada aparatnya. Nah, ini salah satu kunci untuk membawa satu daerah itu menjadi daerah yang maju. Kemudian kejujuran, pemberantasan korupsi, ya, pemberantasan korupsi, kemudian mengurangi kebocoran, meningkatkan SDM-nya. Saya pikir ini salah satu kunci untuk kemajuan suatu daerah. Kalau kebocorannya hampir dikatakan diminimalisir, saya pikir itu satu hal langkah yang sangat baik untuk percepatan pembangunan. Itu yang saya pikir. Itulah yang menjadi motivasi. Ya, itulah menjadi motivasi saya waktu itu, sehingga saya berencana untuk menjadi calon bupati. Saya teringat dengan almarhum Bapak Insinyur Mumuntar Lumenggaul. Kebetulan kakak kandung Bapak Baginda ya. Di 80 tahun beliau minta waktu itu saya menulis biografinya, bukunya kecil, tapi di situ saya menemukan bahwa waktu beliau Irjen Bang, Inspektur Pembangunan Desa dari istana, juga memberikan gagasan ke Humbang Hasudutan. Itulah mungkin publikasi atau kurang masif disuarakan waktu itu. Justru yang kami temukan bahwa Maduma, Mangula Dugimangan itu konsep dari beliau itu pertama sebelum Martabe ternyata. Nanti Martabe ternyata itu konsep yang diadopsi dari Humuntar ke Bapak Raja Inal Siregar. Pertanyaannya saya sebenarnya sudah banyak sebenarnya tokoh-tokoh Humbang yang memberi gagasan. Termasuk waktu beliau itu Irjen Bang membangun kampung halaman, termasuk nanti disitulah muncul kopi Sigara Rutang, banyak termasuk membantu traktor gitu.
Tetapi masyarakat kita sampai sekarang juga masih lambat pertumbuhannya. Sebutlah kampung halaman dari Pak Baginda di Sanggaran. Sanggaran sampai sekarang masih tertinggal. Ceritakan sebenarnya bagaimana sih sinkronisasi masyarakat dengan tokoh-tokoh perantau untuk bisa saling membangun. Mengenai sinkronisasi, saya pikir banyak juga perantau-perantau yang mempunyai tekad, mempunyai suatu motivasi untuk turut serta membantu pertumbuhan, membantu pembangunan di sana. Hanya saja kita katakan tadi tidak bisa secara cepat ya, tidak bisa secara cepat, karena ada gap ya di dalam knowledge ya, apa namanya, pengetahuan. Minimal kalau masyarakat perantau ini terus secara kontinu melakukan pembelajaran, memberikan suatu perhatian, saya yakin pada waktunya nanti itu bisa. Tadi disinggung masalah kopi. Dulu sebelum Maduma itu persepsi daripada mindset daripada masyarakat kita punya tanah tungil. Artinya apapun ditanam sulit untuk berkembang. Ya kan begitu. Kemudian datang proses Maduma. Ini bagian daripada kontribusi kepedulian daripada masyarakat perantau, ya kan? Ada Maduma. Gerakannya waktu itu memberikan bibit-bibit, ya. Banyak juga pada saat itu masyarakat berpikir, udahlah, jangan bibit yang dikasih, ya kan gitu. Uang aja, bagaimana kita mau apa, kan begitu. Tapi masyarakat perantau terus melakukan edukasi, udahlah, tanamlah. Ya kan begitu. Nah, kemudian kopi itu berkembang dengan baik. Setelah masyarakat itu menikmati hasilnya, ya, menikmati hasilnya, kemudian terjadi suatu perubahan mindset. Ternyata tidak tungil. Ternyata bisa. Mungkin tidak maksimal hasilnya pada saat sekarang, tapi pendidikan bahwa pertanian harus dikembangkan, itu message-nya. Ya, pesannya itu. Jadi food estate itu bisa saja sekarang kita lihat masih kurang apa, tapi message-nya sudah sampai bahwa pertanian itu harus dikembangkan. Saya pikir itu pun sesuatu hal yang cukup baik. Nanti food estate itu bisa saja kalau sekarang makin depan sama seperti kopi tadi. Di pada saat itu tidak begitu direspon oleh masyarakat, dan hasilnya itu pada saat tahun itu. Hasilnya bukan pada 2 tahun itu, tapi setelah 5 tahun kemudian kita melihat hasilnya. Food estate juga mungkin begitu. Nanti positive thinking. Jadi nanti ke depan juga food estate itu akan lebih bagus. Oke, satu lagi pertanyaan untuk Humbang Hasundutan. Di Juli 2023 ini, tahun ini, Humbang Hasundutan itu menjadi kabupaten 20 tahun. Karena dia di Juli 2003 ditetapkan menjadi satu kabupaten, Humbang Hasundutan. Apa harapan dan pesan moral Pak Baginda? Kita merefleksilah 20 tahun ini. Artinya sudah 4 periode penggantian pemimpin, walau baru 2 bupati di sana yang secara definitif dipilih rakyat. Apa kira-kira yang harus kita perbaiki? Karena dibandingkan misalnya di kawasan Danau Toba, kita juga agak melambat ini perkembangannya. Tadi saya teringat kata tanah tungil. Ada ungkapan filosofi Batak mengungkapkan begini: tanah natungil molo mamolus raja dari napu. Ungkapan itu kalau kita hubungkan dengan catatan yang saya sebutkan, pemerintah pusat membuat salah satu percontohan food estate di Indonesia ini adalah Humbang Hasundutan. Tetapi faktanya
kita sebut hampir gagal karena tidak ada ternyata progres pertumbuhan food estate itu. Hubungannya dengan pertanyaan itu apa pikiran gagasan Pak Baginda bagaimana kita jangan main-main dengan begitu perhatian pemerintah pusat. Tadi kalau filosofinya Raja sudah 5 kali dalam konteksnya Presiden sudah 5 kali ke Humbang Hasurdutan. Tetap aja kelihatan food estate itu tidak beranjak begitu. Proyek itu sudah benar. Artinya proyek itu dalam artian konsep itu sudah bagus. Iya kan? Hasil kopi. Sesungguhnya pada saat itu mereka agak enggan untuk itu. Mereka mau misalnya diberikan sapi, apa segala macam ya, yang dapat kira-kira secara cepat diuangkan lah gitu. Ya kan gitu. Tapi masyarakat Maduma pada saat itu terus berupaya memberikan edukasi tentang pertanian dan segala macam. Cobalah tanamlah dan segala macam. Nah, di situ ada yang tadi stigma, yang tadi berpikirnya tanah tungil berubah menjadi semuanya bisa kalau dikerjakan. Ada revolusi pemikiran. Ya kan gitu. Nah, momen itu ya ini yang harus perantau jangan capek-capeknya memberikan edukasi. Ya, jangan capek-capeknya memberikan edukasi. Sulit memang, tapi harus terus kita lakukan. Harus terus dilakukan. Kita sudah tahu bahwa sekarang kopi Lintong sudah Sigara Rutang itu sudah memasyarakat dan sudah juga sampai kemana, ke seluruh dunia mungkin. Kalau di awal-awal itu premnya pikiran masyarakat apa yang mau ditanam di sini tanah tungil, makanya merantau aja lah sudah, merantau lah. Pokoknya apapun mau jadi apapun dirantau aja. Sini nggak ada apa-apa. Tapi ternyata salah kan. Akhirnya bisa meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat kopi itu. Itu antara lain. Jadi hal seperti ini perlu kita ulang-ulang. Kalau dulu kopi mungkin ada hal lain. Katakanlah kalau kita mau melihat ya kita lihat bersama Pak Hojot juga orang Humbang. Mungkin saya yakin telur ayam aja mesti datangnya dari kabupaten lain mungkin ke Humbang. Duluk Sanggul yang terkenal dengan makanan kudanya sekarang didatangkan dari luar. Itu dia kan. Bukan dari Nah, Sanggul lain. ini pun perlu diberikan edukasi kepada masyarakat. Di samping daripada dia bertani padi, kopi, mungkin dia bisa bikin 20 ekor bebeknya dan segala macam. Nah, itu akan menghasilkan telur-telur yang ini, dan di samping untuk meningkatkan ekonominya, mungkin anaknya sudah bisa makan telur. Dan itu akan meningkatkan daripada kemampuan karena dia mendapat asupan. Saya pikir ya kalau apa yang perlu, yang penting SDM-nya dulu. SDM yang harus kita kita tingkatkan. Kemudian ya taatlah dengan arahan daripada pemerintah pusat. Ya, karena apapun yang dicanangkan oleh pemerintah pusat itu sudah merupakan satu kajian yang mendalam. Jadi kalau pemerintah pusat mengatakan bahwa Jakarta mengatakan bahwa perlu pengembangan daripada para wisata, coba harus ditangkap oleh pemerintah daerahnya bagaimana menciptakan itu. Kalau umpamanya pertanian, umpamanya pemerintah pusat seperti pengembangan daripada penanaman daripada kentang ini dan segala macam, ini harus disambut baik oleh pemerintah daerah. Kemudian keroyokan lah,
ya, keroyokan, sambil juga masyarakat itu jangan dicekokin juga dengan yang lain-lain, tapi diberikan edukasi, kembalikanlah konsep masyarakat yang berkekeluargaan itu. Kita ilustrasikan begini ya, orang Batak ini kan menyebar di semua daerah, di seluruh Indonesia. Ya, kenapa itu bisa begitu? Kalau kita melihat status kondisi ekonomi masyarakat Batak di tahun 60-an ke bawah, sangat miskin kan. Tapi di tahun 80-an tidak begitu lama orang Batak ada di semua daerah dan banyak punya posisi juga. Secara ekonomi dia cukup makmur juga, banyak yang makmur. Kenapa bisa terjadi? Dulu tahun 60-an sampai 70-an itu orang-orang Batak yang merantau ke semua daerah, manakala dia sudah bisa menghidupi daripada keluarganya atau sudah mulai bisa hidup sederhana, itu biasanya memanggil berenya, anak abangnya, anak angginya, lainnya untuk datang. Secara tidak langsung di meja makan, ngomong sehari-hari, terjadi transfer knowledge. Ya. Dan kemudian semua berkembang. Ya kan gitu. Kenapa itu terjadi? Karena pada saat itu masih kita ketat sekali di dalam istilah dalian natulu. Mak do rere, anak do bere. Dia panggil berenya. Anak abangnya dianggapnya betul-betul anak dia. Anak itonya betul-betul begitu dan segala macam. Itulah yang membawa masyarakat Batak ini begitu maju peradabannya. Di samping daripada budaya, di situ ada kasih. Sebagai ajaran Kristus, di situ ada kasih. Makanya kalau orang kita ini maju, baik di lokal seperti di Bonapasugit, kasih itu harus tetap yang utama. Itu bagian dari bukan hanya tugas pendeta itu. Tugas pemerintah daerah, tugas semua masyarakat tokoh-tokoh agar saling tolong menolong. Nah, itu akan menjadi kekuatan, menjadi percepatan daripada kemajuan itu. Iman itu adalah juga perbuatan. Ya kan gitu. Tinggi itu kasih. Yang tinggi itu adalah kasih. Itu. Saya tangkap solusi yang ditawarkan Pak Baginda itu adalah SDM, sumber daya manusia yang mumpuni. Tapi kalau kita bicara sumber daya manusia yang mumpuni, tidak bisa tidak kita harus kembali ke keluarga. Keluarga itu adalah pusat pendidikan yang paling pertama, fondasi pendidikan pertama, bukan sekolah, jadi keluarga. Pertanyaan saya ke keluarga sekarang. Masyarakat Humbang tahu Bapak Baginda Lumban Gaul, Dr. Sahala Lumban Gaul, Humuntar Lumban Gaul, itu tokoh nasional yang berkarya di tingkat nasional gitu. Mungkin saudara yang lain, tolong cerita mungkin karena orang tua Bapak dulu mendidik terduplikasi kemampuan dari orang tua ke anak-anak. Itu anugerah lah, ya, anugerah berkat Tuhan. Saya yakin bahwa itu betul-betul berkat Tuhan. Di samping itu memang ada unsur pendidikan di situ. Tua itu dulu berpendidikan, disiplinnya betul-betul, terus kita dikencot untuk belajar terus, ya, tidak ada waktu untuk bermain-main. Itu bagian daripada upaya. Tapi intinya apapun yang kita dapat ini sesungguhnya adalah anugerah, adalah pemberian daripada Tuhan. Sama seia sekata ayah dan ibu, kalau apa yang disebut bapak itu didorong oleh ibu. Kemudian ibu juga apa yang ditekankannya, apa yang didalilkannya kepada anak-anaknya, ayah juga itu. Jadi sejalan. Tidak ada yang mereka umumnya satu prim berpikir, kalau satu marah, yang satu juga tidak juga membela. Itu saya pikir penting dalam satu keluarga. Ungkapan lain begini, seorang sukses itu karena seimbang, keluarga yang juga berhasil. Saya ingin mendengar Amang Baginda menceritakan sosok Ibu Boru Siwarani. Istri saya ini dari perawat dulu di rumah sakit Cikini.
Ya, ya pertamanya mungkin ya dikenalkan oleh kawan-kawan, kemudian berlanjut menjadi ya merdongan, istilah pacaran lah, ya ada kesesuaian kita masuk kepada jenjang perkawinan. Nah kemudian ke anak-anak ya dia disiplin, dia ketat, khususnya tidak memberikan suatu kemewahan kepada anak-anak dan selalu mengutarakan hal-hal yang prihatin, harus berhemat, belajar dan segala macam. Sudah berapa cucu? Empat. Empat ya? Empat. Jadi sudah opung 4 cucu. Mungkin terakhir, tadi kita sudah bahas soal kasih. Tanpa kasih orang tidak mampu bersyukur. Kalau kita tidak mampu bersyukur, kita selalu kekurangan terus. Selalu haus. Ada waktunya berkata cukup gitu. Punya apa namanya ambisi yang untuk kepentingan kemaslahatan banyak orang itu baik gitu. Bagaimana Pak Baginda, ini pertanyaan terakhir, mengelola kata bersyukur ini? Saya selalu tiap pagi mengucapkan syukur kepada Tuhan, diberikan kita napas kehidupan, diberikan makan minuman yang secukupnya. Kalau saya melihat ke atas, tentunya kurang dan kurang. Tapi saya tidak pernah itu. Saya selalu menyatakan bersyukur kepada Tuhan karena apa yang saya dapatkan ini saya puas. Ya. Walaupun saya tidak kaya, saya tidak banyak uang, tapi saya diberikan anak, boru dan cucu. Ya, ini yang betul-betul syukuri, ya. Kemudian di dalam kehidupan rumah tangga saya akur-akur aja. Itu juga merupakan suatu hal yang saya syukuri. Di dalam rangka bersyukur ini tentu saya mempunyai moto, kualitas kehidupan ini kita harus berguna bagi yang lain. Ya, walaupun sekecil apapun kita harus berbuat. Kalau tidak berbuat dalam arti yang luas, minimal di dalam keluarga kita, di teman-teman kita. Kalau nggak bisa di teman-teman dan kerabat yang lebih luas, ya minimal kita saudara-saudara dekat. Jadi kita mengupayakan kita berguna bagi orang lain, siapapun dia. Kalau boleh kita membantu semua orang, tapi ya kalau nggak boleh semana kemampuan kita. Itu di rasa syukur saya kepada Tuhan, kiranya saya dijadikan menjadi saluran berkat ya untuk yang lain. Jadi moto saya, hidup ini berarti dan kualitas hidup ini ada kalau kita berguna bagi yang lain. Berarti orang yang berhasil itu mampu menjadi berkat bagi sesamanya. Ya. Oke. Demikian sahabat Suara Tabian, bincang-bincang kami dengan Bapak Baginda Lumban Gaul. Mulai Horas.